ini Prabowo ingin balas budi, balas jasa terhadap orang-orang yang dianggap berjasa dan berkontribusi dalam pemenangan pemilu presiden 2024, which is wajar gitu kan. Tetapi kita bisa lihat lagi ke belakang, orang-orang ini layak atau enggak? Itu kan. Jadi intinya ini adalah kabinet, nama kabinetnya bisa kita namakan kabinet balas budi nih. Maka Prabowo dan Gerindra berjanji akan membentuk kabinet Zagen kabinet. Artinya orang-orang yang benar-benar profesional, pakar, ahli yang menguasai di bidangnya. Tapi kita lihat tuh, puluhan orang yang dipanggil adalah orang-orang yang ya perwakilan partai politik gitu kan. Ini menunjukkan atau terafiliasi oleh partai politik atau terafiliasi oleh orang-orang yang berjasa dalam hal-hal logistik. Bohir maksudnya. Nah, orang-orang ini juga harus siap. Suatu waktu mesti harus dicopot karena pemilihan mereka pun bukan atas dasar kompetensinya, tapi atas dasar yaitu tadi jasanya. Sewaktu-waktu dianggap waduh sudah nggak berjasa atau pasti harus siap-siap dicopot juga. Kayak siapa tuh? Ini gue mengamati nih, Pramci, bahwa di kabinet Prabowo yang akan terbentuk nanti setelah 20 Oktober, dan kita sudah disuguhkan nih, Pramci, seperti drama, seperti ya drama, terus kemudian pertunjukan, entertainment gitu ya, seolah-olah berjalan di catwalk gitu kan, dipanggil dan seterusnya. Banyak banget, Pram. Jumlahnya banyak banget. Waduh. Puluhan kan? Lebih dari menteri, 50 ya? Menteri lebih berapa? Dari 45 ya. Kan 45. Awalnya itu Prabowo ingin membentuk 46, tapi ternyata berkembang dan ini masih hari ini Kamis ya, tanggal berapa ini? Tanggal 17 Oktober itu masih bisa berkembang sampai 50. Ya. Menteri. Nah itu puluhan orang yang dipanggil oleh Prabowo dan kemungkinan mereka juga ada yang menjadi menteri, wakil menteri maupun lembaga-lembaga lain ya. Itu menunjukkan dalam kacamata gua dan juga Tempo adalah ini Prabowo ingin balas budi, balas jasa terhadap orang-orang yang dianggap berjasa dan berkontribusi dalam pemenangan pemilu presiden 2024, which is wajar gitu kan. Tetapi kita bisa lihat lagi ke belakang, orang-orang ini layak atau enggak? Itu kan. Jadi intinya ini adalah kabinet, nama kabinetnya bisa kita namakan kabinet balas budi nih. Kabinet balas budi, balas jasa. Karena kita dengar juga kan beberapa hari sebelum drama pemanggilan itu berjanji nih, Prabowo dan Gerindra berjanji akan membentuk kabinet Zagen kabinet. Artinya orang-orang yang benar-benar profesional, pakar, ahli yang menguasai di bidangnya. Tapi kita lihat tuh, puluhan orang yang dipanggil adalah orang-orang yang ya perwakilan partai politik gitu kan. Ini menunjukkan atau terafiliasi oleh partai politik atau terafiliasi oleh orang-orang yang berjasa dalam hal-hal logistik. Bohir maksudnya. Nanti akan disinggung soal bohir nih. Nah itu yang kemudian gue lihat bahwa ini cara Prabowo balas budi atau balas jasa terhadap pihak-pihak yang berkontribusi atau berjasa padanya. Nah, orang-orang ini juga harus siap. Suatu waktu mesti harus dicopot karena pemilihan mereka pun bukan atas dasar kompetensinya, tapi atas dasar yaitu tadi jasanya. Sewaktu-waktu dianggap waduh sudah nggak berjasa atau pasti harus siap-siap dicopot juga. Kayak siapa tuh? Tapi nggak dicopot sebagai menteri, sebagai ketua umum aja dicopot. Gitu, jadi orang-orang ini harus siap kapanpun dicopot gitu. Iya, dan ada teman-teman di senior partai ya, maupun yang sekarang ada duduk di posisi jabatan tertinggi gitu ya, jabatan tinggi di pemerintahan itu juga cerita bahwa Prabowo ini akan siap mengevaluasi para menteri, wakil menteri dan kepala badannya dalam kurun 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Jadi ini ditampung semua dulu nih, ditampung semua kebutuhan, lalu di 6 bulan ke depan itu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan itu mungkin akan ada reshuffle besar. Itu yang disitulah kemudian Prabowo kembali menyeleksi orang-orang yang dia anggap mumpuni dan mampu. Dan menarik Kang tadi ya disebut soal entertain karena kawan-kawan kita, sumber-sumber kita itu ada yang ditawari jadi wamen juga di detik-detik akhir gitu ya, bahkan setelah pemanggilan menteri dan wakil menteri. Jadi masih mau nggak jadi wamen, ini masih ada slot nih nanti. Jadi wamennya itu kan ada lebih dari 50 gitu ya, dan ini masih ada slot, tapi nanti slotnya di mana masih nunggu yang kosong gitu. Jadi di otak-atik gitu. Tapi Pramci, dan gue lihat adalah
pemanggilan puluhan orang itu, Pram, Ci, masih kental wajah Jokowi di sini, Pram. Betul Setuju nggak? banget. Setuju nggak? Iya, Iya kan? Iya. Orang-orang Jokowi banyak banget di sini Iya. kan. Jadi sangat wajar dan sumber-sumber kita bilang bahwa dalam waktu yang singkat kemungkinan Prabowo akan mengevaluasi karena otonomi Prabowo dalam hal memilih orang-orangnya ini sekarang masih kental Jokowi ya, cawe-cawe dipengaruhi oleh Jokowi. Iya, gitu. betul. Ya. Jokowi ini kan memang sebenarnya dia satset ya, Iya. tas gitu. Nggak bisa kalau cuman ngurusin satu gitu. Dia maunya cawe-cawe dia mau Wah. juga. Tunggu, setas sih bukannya punya Ganjar. Kerjain juga. Ya. Oke. Waktu itu ada pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Solo. Iya. Nah, ini juga menjadi salah satu indikasi nggak bahwa Jokowi cawe-cawe dalam pembentukan kabinetnya Prabowo. Ya sebetulnya pertemuan di weekend lalu ya, Prabowo dan Jokowi dan juga Prasetyo Hadi, juga di situ ada Sufmi Dasko Ahmad dan ada Gibran, itu untuk finalisasi aja, Pram. Kang, Di Solo finalisasi ya? kabinet gitu. Jadi Prabowo itu sudah punya daftar list gitu, sudah dipanggil tuh semua, belum semua sih, ada beberapa calon menteri dan calon kepala badan yang sudah dipanggil sebelumnya, lalu disampaikan ke Jokowi gitu ya, lalu difinalisasi lah bersama Jokowi. Dan sebelum itu Jokowi hari Kamis sebelum pertemuan itu, jadi beberapa hari sebelum pertemuan itu Jokowi itu mengendorse beberapa nama gitu kan, atau mendorong beberapa nama. Salah satunya adalah Sri Mulyani, sebetulnya Sri Mulyani. Nah, Ya. Sri Mulyani ini sempat dipanggil oleh Jokowi ke istana di hari Kamis gitu. Sri Hari Mulyani Kamis. diminta untuk menjadi Menteri Keuangan lagi. Loh, kok yang meminta Jokowi? Nah, ada beberapa alasan, Pram. Pertama, karena- sebelum masuk alasan nih, Ya. Ci, penasaran juga sama tadi pertanyaan Pram. Kan hubungan Prabowo sama Sri Mulyani ini sempat jelek. Iya, betul. Terutama soal Soal belanja alutsista kan? Iya, persis. iya, Dan iya. itu ada juga Sempat dari keras Jokowi tuh. juga Iya, gitu kan. betul. Jadi waktu itu Sri Mulyani menolak Ya. untuk mencairkan belanja alutsista Persis, kan. Iya. ada penambahan $5 miliar. Iya, ya berapapun itulah Iya. ya. Artinya waktu itu memang Sri Mulyani sendiri ada pertarungan juga Iya. politik dengan Prabowo. Sampai Dan harus Prabowo Jokowi marah. turun tangan. Prabowo turun tangan gitu, dan kemudian ketika ditanyain gitu, Sri Mulyani bilang, oh ya saya hanya melaksanakan perintah presiden. Ya. Jadi Sekarang- Jokowi ini kita kompli juga nih dikit-dikit gitu kan, ngomongnya ke Sri Mulyani A, ngomongnya ke Prabowo B gitu. Iya, betul. Tapi Padahal sekarang mau ya dia. Sri Mulyani mau gitu, dan Prabowo juga mau. Nah, ini ceritanya menarik karena pendorong Sri Mulyani itu sebetulnya yang paling kencang adalah Jokowi ya. Oke. Yang kedua adalah SBY. Itu. Jadi Prabowo ini kan mendengarkan masukan dari beberapa orang yang dia sangat percaya atau orang yang dekat dengan dia kan. Belakangan yang dekat itu SBY dan beberapa senior yang ada di Golkar maupun di partai lainnya gitu. Tidak ada nama lain selain Sri Mulyani yang mereka usulkan. Kenapa? Pertama, karena sentimen Sri Mulyani terhadap sentimen internasional terhadap Sri Mulyani itu positif gitu, terutama Amerika ya, terutama Amerika, karena ketika gue ngobrol dengan beberapa narasumber ya, Prabowo itu ketika sentimen Amerika terhadap Prabowo itu belum sepenuhnya positif gitu. Walaupun sudah diterima ya. waktu Walaupun itu ya, sudah diterima bisa masuk. gitu, tapi di level investor, kemudian di level lembaga keuangan itu ketika Sri Mulyani yang ada di situ dia bisa jadi tameng gitu. Ya. Karena memang bagaimanapun dalam konteks kabinet yang dilihat itu atau terutama pasar keuangan ya, finansial yang dilihat itu adalah Menteri sosok keuangannya. Menteri Keuangan. Ya. Betul, sosok Siapapun menteri yang lain Iya. diabaikan dulu, tapi Menteri Ya. Keuangannya siapa itu yang membentuk kredibilitas kabinet. Iya, gitu. dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga dekat dengan Menteri Keuangan Arab Saudi. Itu jadi bisa masuk ke beberapa Timur blok. Tengah juga bisa masuk ya. Timur Tengah bisa masuk di beberapa blok yang mungkin Prabowo harus butuh effort untuk meraih itu. Gitu. Ya, ini sebagian juga dijelaskan di Jelasindong. ya. Iya, Cuman betul. kita masuk pada proses politiknya lah. Iya, Oke. betul. Nah, itu di-endorse juga oleh SBY. Di-endorse oleh SBY. Jadi waktu apa? SBY bertemu dengan Jokowi di istana sebelum dia ke Amerika bertemu dengan Bill Gates, itu memang SBY itu ketemu dulu dengan Sri Mulyani di Cikeas. Oh. Oke. Gitu ya, ketemu dengan Sri Mulyani di Cikeas karena Prabowo minta Sri Mulyani untuk ketemu SBY di Cikeas untuk ngobrol dengan SBY. Gitu, lalu SBY bertanya seperti apa konsep fiskal atau pengaturan fiskal di era Prabowo nanti, di era 5 tahun nanti yang membutuhkan kebutuhan fiskal yang sangat besar gitu. Lalu SBY
bilang ke Sri Mulyani dia tidak terlalu setuju dengan penambahan utang. Oh, Gitulah. jadi Sri Mulyani berencana untuk menambah utang. Ada beberapa opsi gitu ya, Pram. Salah satunya kan tentu saja dengan membuka ruang utang yang baru gitu kan. Dan di situ juga ada brainstorming. Sri Mulyani tidak setuju dengan pemisahan badan anggaran karena ada potensi 500 triliun yang nanti akan terhambat jika badan anggaran itu dipisah gitu. Maksudnya badan ini ya, penerimaan atau negara. pada pajak itu ya, yang rencana mau dipisah itu Betul, ya. Oke. ya. Nah, dari situ kemudian SBY berdiskusi dengan Jokowi gitu soal kabinetnya Prabowo, salah satunya soal Sri Mulyani, dan Jokowi di situ juga punya pandangan yang sama soal sentimen internasional terhadap Menteri Keuangan di Indonesia gitu. Karena sebetulnya kan sebelum itu Prabowo sangat menentang tuh sampai dia tuh keras gitu ya ke beberapa orang. Masa Sri Mulyani lagi, dia sudah 10 tahun gitu. Terus juga waktu itu sebetulnya nama Budi Gunadi Sadikin tuh sudah menguat. Betul, gue menjadi dengar informasinya nih, Menteri Budi Keuangan. Gunadi Sadikin, dia memang Menteri Kesehatan, tapi sebelumnya adalah Direktur Bank Mandiri, Bankir, ya kan, iya. bankir gitu. Nah, itu memang nama dia sempat menguat untuk menjadi Menteri Keuangan. Ya, lalu dalam beberapa kali diskusi dengan Prabowo, Jokowi setelah berdiskusi dengan SBY tentu saja ya, Jokowi menyampaikan kepada Prabowo bahwa dia meminta memikirkan ulang lagi nih soal posisi Menteri Keuangan karena dengan kebutuhan fiskal yang seperti ini, lalu posisi BGS atau Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya adalah bankir itu apakah bisa dengan total mengelola fiskal gitu. Atau bisa setara dengan Sri Mulyani lah gitu. Ya, gitu. Ya, tantangan Sri Mulyani di kabinet Prabowo ini adalah bagaimana menjadi rem. Ya. Ram, Ya, betul. ya kan? Ya, remgas gitu. Karena banyak program flagship makan bergizi gratis, Yeah. belum lagi alutsista dan macam-macam. Sementara pendapatan atau anggaran kita sangat terbatas. Yoi, duitnya Betul. tipis coy. Persis. Iya. Utang jatuh tempo juga tahun depan sekitar 800 triliun gitu kan. Nah, tantangan Sri Mulyani 5 tahun ke depan itu bagaimana dia menjadi rem orang-orang atau menteri-menteri lah kabinet ini meminta program macam-macam disesuaikan dengan anggaran yang kita Anggaran punya. itu. Nah, itu tantangan Iya. buat Sri Mulyani. Kok lo bisa tahu soal pertemuan Prabowo sama Sri Mulyani? Lo nyamar jadi gitar atau jadi lukisan Jadi gitu piala, kan? piala terima kasih Jokowi. Pertemuan Jokowi dengan Sri Mulyani maksudnya. Itu Ya belum selesai. semuanya dengan SBY juga kan Ya. ada kan gitu, Ya. dan Prabowo gitu. Ya, menyamar jadi piagam. Tapi setelah ketemu dengan Jokowi di hari Kamis itu, Sri Mulyani malamnya kemudian ketemu dengan Prabowo, yang akhirnya disitulah terjadi semacam keputusan Sri Mulyani akan melanjutkan sebagai Menteri Keuangan, dan menteri-menteri yang akan menjadi menterinya Prabowo itu diminta untuk tanda tangan fakta integritas, yang isinya adalah pertama mereka harus komitmen, tidak punya agenda sendiri, Visi misi presiden gitu. ya, visi misi presiden, lalu tidak korupsi dan siap dicopot kapanpun atau mengundurkan diri kapanpun jika terlibat skandal atau kasus korupsi gitu. Secara garis besar fakta integritasnya seperti itu.